إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله salawatullahi wa salamuhu ala qudwatina wa uswatina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Wa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha haitsu ma kuntum la'allakum tuflihun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat. Nikmat iman dan nikmat Islam, serta kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Sebuah kegembiraan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Gembira di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan bergembira dengan nikmat dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah berselawat kepada beliau, terutama di hari Jumat. Mudah-mudahan dengan salawat tadi atau ittiba' kita kepada beliau itu menjadi sebab untuk mendapatkan syafaah beliau di yaumil akhir. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya memberikan wasiat untuk diri saya pribadi dan untuk seluruh jamaah kaum muslimin agar senantiasa menjaga nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada dan kapanpun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan memberikan kelengkapan bagi manusia berupa penglihatan, berupa pendengaran, dan demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perasaan bagi manusia. Dengan perasaan tadi, manusia mampu merasakan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan. Demikian juga sebaliknya, dengan perasaan tersebut manusia mampu merasakan kesedihan dan yang semisalnya. Ada banyak di sana ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Dialah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, yang kalian pada waktu itu tidak memiliki ilmu sama sekali, tidak memiliki pengetahuan. Karena sebuah ilmu ataupun pengetahuan itu sedikit demi sedikit dikumpulkan oleh manusia, diketahui oleh manusia melalui penglihatan, melalui pendengaran dan perasaan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Afidah atau sering disebut dengan fuadun dalam bentuk tunggalnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian ulama membedakan antara kalimat qalbun dan fuadun. Tapi sebagian yang lain mengatakan sama saja maknanya.
hanya sebatas muradif ataupun sinonim saja. Para ulama yang membedakannya, mereka mengatakan bahwasanya qalb itu adalah tempatnya, tempat manusia untuk merasakan sesuatu dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, dari apa yang ditangkap oleh panca inderanya, itu akan dicerna oleh qalbnya, hatinya. Yang di dalam lubuk hati tersebut ada yang disebut dengan fuadun atau afidah. Itulah dia perasaan. Yang dengan itu manusia akan merasakan senang ataukah sakit. Sering disebut dengan sakit hati. Secara umum itulah yang dirasakan oleh manusia dengan hatinya. Maka dari itu para jemaah menurut Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu dari sekian banyak faedah diturunkannya Islam dan syariat yang ada di dalam Islam, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya agar manusia tidak hanya sebatas mengikuti perasaan saja. Manusia tidak hanya sebatas mengikuti apa yang didengar saja, apa yang dilihat saja, akan tetapi berusaha untuk mencari kebenarannya melalui Islam, melalui syariat Islam, melalui Al-Quran, melalui bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga perasaan manusia. Sehingga apabila manusia berlebihan di dalam menggunakan perasaannya ketika mendapatkan hal-hal yang gembira, berlebihan di dalam mengikuti perasaan, disitulah dia bisa jatuh kepada ujub. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, salasun muhlikat, ada 3 perkara yang bisa membinasakan manusia. Salah satunya atau yang ketiganya kata beliau, ijabul mar'i binafsi. Seorang yang merasa ujub dengan dirinya sendiri. Karena perasaannya, dia hanya menggunakan perasaannya saja terhadap perkara-perkara yang datang kepadanya yang menggembirakannya. Sehingga dia pun merasa bangga dengan itu. Merasa ujub bahwasanya apa yang dia dapatkan dari kegembiraan, kesenangan, kenikmatan dan yang semisalnya itu hanyalah dari dirinya sendiri. Sehingga jatuhlah dia kepada perbuatan ujub yang itu bisa membinasakannya. Atau ada sebagian yang lainnya, ketika mereka menghadapi ataupun mendapatkan perkara-perkara yang menyedihkan mereka, mereka hanya menggunakan perasaan saja. Sehingga dengan perasaannya tersebut, akhirnya dia pun jatuh kepada perbuatan-perbuatan melampaui batas, perbuatan terlarang, putus asa dengan pertolongan Allah. Karena dia hanya mengandalkan perasaan saja ketika mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ketika dia mendapatkan hal-hal yang sedih, dia hanya menggunakan perasaan saja. Tidak dia kembalikan lagi kepada Allah, tidak dia kembalikan lagi kepada bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap yang baik ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan sesuatu yang menyedihkan. Dia hanya menggunakan perasaan. Akhirnya apa? Ketika ada orang-orang yang tercinta di dekat yang meninggal dunia, maka dia pun berbuat niyahah, perbuatan haram. Sebuah bentuk kesedihan yang berlebihan, sehingga dia harus menjambak-jambak rambutnya, dia harus berteriak-teriak, berkata-kata yang tidak tepat. Seakan-akan dia marah kepada Allah dan menyesali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Seakan-akan dia menginterupsi Allah dan menyatakan perbuatan dan keputusan Allah itu salah dengan mewafatkan keluarganya. Seperti tidak terima. Dan ini akan merusak keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengandalkan perasaan di dalam menghadapi kesedihan demi kesedihan. Karena apa yang datang pada manusia pada 2 hal itu, imma yang datang kepadanya adalah bentuk-bentuk kegembiraan, hal yang menggembirakannya, ataukah itu kesedihan. Tapi ketika dia hanya mengandalkan perasaan, maka ini berbahaya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya dalam surat Qaf, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw sam wa huwa syahid. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan peringatan, zikra. Bagi siapa? Bagi orang yang menggunakan hatinya
Hatinya itu, perasaannya itu dia gunakan untuk melihat zikra, peringatan-peringatan tadi. Ayat-ayat Allah, baik itu yang syar'iyah ataupun kauniyah. Perasaannya dia gunakan untuk melihat itu. Pendengarannya juga dia mendengarkan ayat-ayat Allah. Penglihatannya juga dia menyaksikan kebesaran Allah, menyaksikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya mengandalkan perasaan. Begitu dalam setiap perkara para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa manusia hanya mengandalkan perasaannya saja, sehingga dia hanya mengikuti perasaan, tolak ukurnya hanya apa yang dia rasa saja. Saya rasa dia jahat, saya rasa dia baik, hanya perasaan saja. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Hujurat, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba fatabayyanu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang jelas-jelas terkenal dengan kefasikannya, membawa informasi, membawa berita, jangan langsung diterima. Cari kebenarannya dulu, tabayun dulu. Jangan langsung diterima. Jangan langsung dibawa perasaan. Cari kejelasannya dulu, benar atau tidak. Jangan langsung dibawa kepada perasaannya. Ini keliru. Apalagi yang membawanya itu seorang yang fasik. Maka para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang golongan orang-orang yang mengukur segala sesuatu itu hanya berdasarkan perasaannya saja. Ini sebenarnya kebiasaan orang-orang munafik. Kebiasaan orang-orang munafik itu mengukur segala sesuatu itu dengan perasaan. Coba kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang munafik, khususnya di dalam surat Al-Munafiqun. Di antara potongan ayatnya Allah mengatakan, wa yahsabuna kulla sayhatin alaihi. Yahsabuna yadhunnuna. Mereka hanya mengandalkan dhann saja, perasaan saja. Mereka merasa, mereka menganggap kulla sayhah, setiap teriakan, setiap pembicaraan, setiap ayat yang diturunkan kepada Nabi, setiap apa yang diobroli oleh Nabi, mereka kira ditujukan untuk mereka. Padahal tidak semua untuk mereka. Ada yang untuk mereka, tapi ada yang untuk kasus-kasus yang lainnya. Tapi begitulah dia kerusakan hati orang-orang munafik. Karena memang orang-orang munafik adalah orang-orang yang rusak hatinya. Fi qulubihim maradun, kata Allah. Karena memang hati mereka udah rusak. Perasaan mereka itu udah rusak, tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Adapun orang-orang beriman, perasaannya itu akan sehat. Sehingga ketika mereka orang-orang beriman merasakan sesuatu, itu jauh dari kekeliruan. Walaupun kadang ada kekeliruan, tapi kecil kekeliruannya. Karena mereka membiasakan perasaan mereka itu mengikuti bimbingan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, maka dari itu para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang beriman dalam masalah perasaan, maka mereka tidak terlalu mengandalkan atau bersandar kepada perasaan, akan tapi mereka berusaha untuk menjadikan perasaan mereka itu, mereka dahulukan Allah Ta'ala dan Rasulnya, syariat Islam. Karena memang perasaan itu merupakan sebuah tabi'i, asalnya merupakan sebuah tabiat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia semuanya. Ketika Nabi SAW mendapati para sahabat itu menangis tatkala ada yang meninggal dunia, maka beliau SAW pun mengatakan kepada orang-orang, ala tasma'un, innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusnil qalb walakin yu'adzibu bihadza aw yarham, kata Nabi sambil menunjuk lidahnya. Perhatikan, kata beliau, dengarkan oleh kalian, sesungguhnya Allah tidak akan mengazab dengan sebab air mata ini turun. Ini tabiat manusia. Bukan berarti karena menangisnya kemudian menunjukkan mengingkari takdir, bukan. Itu tabiat. Allah tidak akan mengazab karena sebab tangisan air mata ini atau karena bersedihnya hati. Karena itu tabiat manusia. Allah Ta'ala berikan itu. Ada rasa sedih. Namun yang diazab oleh Allah Ta'ala karena sebab ini,
yaitu perasaan, lalu diikuti dengan ucapan yang melampaui batas. Itu yang akan menyebabkan tersiksanya atau dirahmati. Bersedih, lalu lisannya menunjukkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang benar. Perasaan sedih, kemudian menangis, lalu tidak menimbulkan perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan lisan yang bisa membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka, maka Allah ta'ala tidak mengazab kesedihan yang seperti ini, perasaan yang seperti ini. Maka dari itu, tidak setiap hal kemudian langsung kita masukkan perasaan, akan tetapi ketika ada hal-hal yang membuat seorang bersedih, sedih yang tabi'i ini wajar, menangis yang tabi'i ini wajar, akan tetapi tidak melampaui batas sehingga segala sesuatu, segala yang dia dengar, segala yang dia lihat, dia kira untuk dirinya padahal bukan. Maka hendaknya dia terlebih dahulu menelitinya, melakukan tabayyun agar dia tidak terjatuh sebagaimana mirip ataupun semisal dengan orang-orang munafik yang mereka terlalu membawa perasaannya pada setiap hal, mereka kira itu untuk mereka padahal tidak demikian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara perbuatan yang terlalu terbawa oleh perasaan, dalam istilah zaman sekarang ini sering disingkat dengan baper, terbawa perasaan, sehingga menjadi baper yang sangat akut yang membuahkan suudzon. Suudzon ini lebih berat daripada orang yang berbicara dusta. Dosanya lebih berat daripada seorang yang berbicara bohong. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, iyyakum wadh-dhon fa inna-dhon akdzabul hadis. Hati-hati kalian dengan dugaan-dugaan, suudzon, berburuk sangka dengan ucapan saudaranya, dengan perbuatan saudaranya, lalu dia sudah bersuudzon dengan saudaranya. Hanya sebatas lihat, hanya sebatas dengar, belum terbukti, dia sudah suudzon. Hati-hati, ingat kata beliau, karena suudzon yang seperti ini akdzabul hadis, kedustaan ucapan yang paling dusta. Ini berat suudzon. Makanya Nabi mengingatkan agar tidak suudzon. Apalagi kepada sesama kaum muslimin, wajib bagi kita lebih mendahulukan husnudzon. Oleh karena itu, kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di suatu malam ketika beliau bersama istrinya, lalu berpapasan dengan dua orang Ansor, keduanya langsung berpaling. Saat berpapasan dengan Nabi, Nabi langsung memanggilnya, ala rislikuma, pelankan jalan kalian berdua. Innaha Sofiyah, maksudnya innaha zaujati, ini Sofiyah, ini istriku. Subhanallah, kata dua sahabat, mana mungkin kami berburuk sangka kepadamu wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan, aku tidak khawatir tentang diriku, tapi aku khawatir syaitan merusak hati kalian berdua. Maka para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Nabi kita SAW, suudzon kepada Nabi kufur, kata para ulama. Tapi suudzon kepada sesama muslim dengan muslim yang lain dosa besar. Sehingga kita berusaha untuk menjaga perasaan kita agar perasaan kita tetap bersih dan tidak terburu-buru berburuk sangka dengan saudaranya, hanya sebatas melihat, mendengar, kecuali benar-benar telah terbukti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.
Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.